Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan sejumlah persoalan strategis terkait pertanahan di Kota Samarinda dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Bidang Pertanahan dan Tata Ruang se-Kalimantan Timur yang dipimpin langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Nusron Wahid. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Oda Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jumat, 24 Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Andi Harun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri ATR yang berkunjung ke Kalimantan Timur. Ia menilai kehadiran Menteri Nusron Wahid menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung sejumlah persoalan pertanahan yang masih dihadapi. Lebih lanjut, Wali Kota Samarinda menyebutkan akan ada tindak lanjut berupa pertemuan 3 pihak antara Kementerian ATR BPN, Kementerian Transmigrasi, dan masyarakat untuk mencari solusi konkret. Selain membahas persoalan tanah, Andi Harun juga menyambut baik komitmen Menteri ATR BPN dalam melindungi lahan pertanian agar tidak terus menyusut setiap tahun. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Berterima kasih Pak Menteri ATR BPN bisa langsung hadir di Kaltim dan diadakan acara pertemuan silaturahim di tempatnya Pak Gubernur. Ini juga kesempatan bagi seluruh bupati wali kota untuk menyampaikan permasalahan tentang pertanahan. Dan alhamdulillah tadi saya mendapat kesempatan pertama dalam sesi dialog. Ada 3 hal yang kami sampaikan. Pertama soal adanya menyangkut tentang pengelolaan tanah yang selama ini diklaim oleh BMN ya, dengan versi masyarakat yang telah bersertifikat. Kami sarankan agar dia lakukan mediasi antara masyarakat dengan tanah-tanah beralas atau yang diklaim sebagai tanah BMN. Saya kira jauh lebih elegan kalau dilakukan mediasi antara pihak masyarakat dengan BMN. Yang kedua, kita memiliki permasalahan HVL Trans lebih dari 4.000 hektar di Kota Samarinda, dan kita minta ini diselesaikan agar tidak berkepanjangan dan bisa menjadi faktor pendukung dari semua kegiatan pembangunan, baik pembangunan nasional, terutama PSN, maupun pembangunan daerah. Kita juga memiliki permasalahan tanah HVL yang ada di Embalut, kurang lebih 10 hektar. Nah, ini juga kita minta diselesaikan. Beberapa solusi sementara tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Saya kira itu satu terobosan, tapi akan ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan pihak transmigrasi juga. Bisa jadi nanti solusinya seperti yang ditawarkan oleh Pak Menteri adalah HPL diterbitkan HGU di atas HPL. Ya tentu itu bukan satu-satunya, tapi yang paling esensial adalah bahwa pemerintah hadir dan kita mencari solusinya agar perselisihan soal HPL Trans ini bisa selesai, tidak berkepanjangan, dan masyarakat juga mendapatkan kepastian hukum dalam soal pemanfaatan tanah tersebut. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas pelaksanaan simulasi sistem pengamanan kota, Sispam Kota, 2025 yang digelar oleh Polda Kalimantan Timur di Stadion Gelora Kadri Oening, Samarinda, Jumat,
31 Oktober 2025. Kegiatan yang turut melibatkan jajaran TNI, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan aparat keamanan dalam menghadapi potensi unjuk rasa di tahun 2025. Pertama, tentu kami bangga kepada Bapak Kapolda dan Panglima Kodam. Hari ini kembali Kota Samarinda menjadi pusat kegiatan simulasi Sispam dalam rangka penanganan unjuk rasa tahun 2025, ujar Andi Harun usai kegiatan. Ia menegaskan, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memiliki posisi strategi sebagai pusat aktivitas masyarakat dan kebijakan publik. Karena itu, potensi aksi unjuk rasa pun lebih besar dibanding daerah lain. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang didukung TNI, pemerintah, dan unsur masyarakat yang terus mempersiapkan sistem pengamanan agar situasi di Samarinda tetap kondusif, damai, dan kegiatan masyarakat berjalan lancar, tutupnya. Pertama tentu bangga pada Pak Kapolda dan Pak Panglima Kodam hari ini kembali di Samarinda sebagai pusat kegiatan simulasi Sispam dalam rangka penanganan unjuk rasa tahun 2025. Kota Samarinda adalah ibu kota provinsi, tentu sebagai ibu kota provinsi menjadi sekaligus sebagai pusat kegiatan masyarakat, termasuk pusat kegiatan kebijakan publik, karena di sini juga ada pemerintah provinsi selain pemerintah kota. Oleh karena itu, sebagai ibu kota provinsi tentu juga mengandung potensi untuk terjadi unjuk rasa. Dalam kerangka itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Polri yang tentu didukung oleh TNI bersama pemerintah dan unsur masyarakat yang terus mempersiapkan sistem pengamanan dalam rangka penanganan unjuk rasa berdasarkan peraturan perundang-undangan agar kita dapat mempertahankan situasi yang kondusif, damai, dan kegiatan masyarakat bisa berjalan lancar. Di tengah padatnya tugas memimpin pemerintah Kota Samarinda, Dr. Haji Andi Harun tetap meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada generasi muda. Setiap akhir pekan, ia turun langsung mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara di Universitas Terbuka Samarinda, UTS. Pada Sabtu, 1 November 2025, Andi Harun kembali mengisi kuliah bertema Hukum Tata Negara di Gedung Asesmen Kantor BKPSDM Kota Samarinda. Dalam kuliah tersebut, ia membahas secara mendalam perbedaan antara constitutional right, hak konstitusional, dan legal right, hak hukum, serta mekanisme penegakan jika hak tersebut dilanggar. Cara menuntut hak hukum berbeda dengan hak konstitusional. Kalau hak hukum, jalur penyelesaiannya melalui peradilan umum atau administrasi, jelasnya di hadapan mahasiswa. Ia juga mencontohkan persoalan kepemilikan tanah sebagai salah satu bentuk hak hukum. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945, seluruh tanah pada dasarnya dimiliki oleh negara, dan masyarakat memperoleh hak melalui pemberian negara dalam bentuk sertifikat, baik hak milik, hak guna bangunan, HGB, maupun hak pakai. Jika hak itu dilanggar, baik oleh negara maupun individu lain, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan perdata, ujarnya. Melalui kisah reflektif bertajuk Konstitusi Sunyi, Andi Harun mengajak mahasiswa memahami konstitusi dan HAM bukan sekadar teori, tetapi nilai yang harus dihidupkan dalam praktik bernegara.
Perkuliahan ini diikuti mahasiswa Universitas Terbuka serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Samarinda. Cara menuntutnya berbeda dengan constitutional right. Karena hak menuntutnya kalau hak hukum itu ada di peradilan umum atau di peradilan administrasi. Misalnya hak pegawai merasa ada yang dirugikan, itu hak hukum, bukan hak asasi manusia tuh. Jadi udah bisa bedakan ya. Nah, cara menuntutnya kalau dirugikan oleh negara mungkin melalui keputusan kepala daerah, maka menuntutnya melalui peradilan DUN. Itu peradilan administrasi. Kalau tanah Anda yang diberikan negara kepada Anda karena tanah itu sesuai dengan bunyi pasal 33, ya, itu semuanya punya negara yang kepemilikannya dikasih kepada kita oleh negara. Jadi itu hak hukum. Karena hak hukum itu tadi dalam konteks hukum tata negara adalah hak yang diberikan. Diberikan berarti kemudian berbentuk administrasinya, diberilah kita itu sertifikat. Apakah yang berbentuk hak milik, apakah yang berbentuk HGB, hak guna bangunan, apakah yang berbentuk HGU, hak guna usaha, hak pakai dan lain-lain. Maka kalau ini dilanggar oleh negara atau dilanggar oleh individu lain, maka kita boleh menuntutnya melalui peradilan perdata. Apakah kalau menyangkut sengketa kepemilikan maka ia betul. Jika ia dalam bentuk kerugian perdata, maka larinya kepada peradilan perdata melalui pengadilan negeri setempat. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. Komentar masyarakat. Daengonas. Mantap Pak Wali OOE, sehat dan sukses selalu. Tulah. Turun ke lapangan. Pak, biar anggota ATR BPN dan kehutanan itu tidak asal pasang patok aja. Adi Irawan 23. Emang pemimpin paling layak itu yang ngerti hukum tata negara. Sangat layak jadi pemimpin. Vandambala Dewa. Begitulah beliau, cara menjelaskan kuliah dengan teknik yang mudah dipahami mahasiswa. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Pantun penutup sabar sepekan. Pergi ke kampus bawa pena. Menulis ilmu tentang negara. Andi Harun beri teladan nyata. Pemimpin bijak, rakyat bangga.